Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio,
seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu.
Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang, jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah, lihat aku. Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Hari itu malam tahun baru dan turun salju. Rumah keluarga Stolbaum dihias indah dengan ornamen warna-warni berkilauan dan pohon Natal besar berhias lampu kelap-kelip. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Clara, anak bungsu di keluarga itu, pergi membuka pintu dengan girang. Paman Drosselmeyer masuk dengan membawa banyak hadiah. Clara sangat senang melihat paman favoritnya datang membawa hadiah. Clara tidak sabar menunggu hingga tengah malam. Ia ingin membuka hadiahnya saat itu juga. Paman Drosselmeyer tak mau Clara kecewa, jadi ia berikan hadiah Clara. Dengan gembira, Clara membuka hadiahnya. Ini hadiah paling menarik yang pernah ia dapat. Hadiah itu berupa boneka pemecah kacang berwajah lucu dengan hidung merah dan kumis tipis. Clara belum pernah punya mainan seperti ini. Clara sangat menyukai boneka pemecah kacang itu. Ia mulai memainkannya dan bahkan menari. Tapi kakak Clara yang nakal, Fritz, tidak suka hadiah yang ia dapat dan melemparkannya. Ia lebih menyukai boneka pemecah kacangnya Clara. Jadi Fritz coba merebutnya dari Clara. Aku mau yang ini. Tidak, Fritz, ini milikku.
Akhirnya Fritz berhasil merebut boneka itu dari tangan Clara dan pergi ke lantai atas. Hei Fritz, cepat kembalikan mainanku. Kau main saja dengan mainanmu sendiri. Aku tak suka mainan itu, ini harusnya untukku. Fritz, jangan begitu. Kembalikan boneka pemecah kacangku. Ini, ambillah. Saat Clara mendekat untuk mengambil bonekanya, ia melihat tangan bonekanya patah dan tergeletak di lantai. Clara sangat sedih dan mulai menangis. Jangan menangis, Clara. Sini kuperbaiki. Saat itu sudah lewat tengah malam. Pesta malam tahun baru pun berakhir dan seperti anak lainnya, Clara kelelahan dan pergi tidur. Tapi ia tak bisa berhenti memikirkan boneka pemecah kacangnya. Kuharap paman bisa memperbaikinya. Dengan sangat penasaran, Clara melompat dari tempat tidur. Ia berharap satu hal saat memasuki ruang keluarga. Dan di bawah pohon Natal, Clara melihat boneka pemecah kacang itu sudah diperbaiki. Clara senang sekali. Ia memeluk bonekanya dan kemudian tidur dengan tenang. Baru saja Clara tidur, ia mendengar suara yang lucu. Dan perlahan Clara membuka matanya. Clara pikir ia bermimpi lalu tidur lagi. Clara tidak sadar bahwa saat itulah ia memulai perjalanan ke negeri antah berantah. Suara-suara itu terdengar lagi. Suara itu seperti suara tikus. Clara membuka matanya sekali lagi. Perabotan di rumahnya terlihat sangat besar sekarang. Pohon Natal yang di sampingnya berubah menjadi pohon raksasa. Clara akhirnya terbangun. Tepat saat itu, ia melihat bahwa bukan benda-benda itu yang membesar, tapi ialah yang mengecil. Kemudian, Clara melihat Raja Tikus dan tentaranya datang mendekatinya. Clara sangat takut dan ingin melarikan diri, tapi tikus-tikus raksasa itu menghentikannya. Mereka mengelilingi Clara dan perlahan semakin mendekatinya. Saat itu, boneka pemecah kacang pun ikut hidup. Kenapa kau berdiri di sini, Clara? Kita bisa memanjat pohon dan melarikan diri. Clara dan boneka pemecah kacang berhasil memanjat pohon lalu melompat ke lantai atas. Kita mau lari kemana? Ini kan rumahmu. Kau pasti tahu tempat bersembunyi dari tikus. Akan kucari bantuan. Ketika Clara berlari, boneka pemecah kacang pun pergi dan menghilang. Tikus-tikus menyebar ke berbagai penjuru mencari Clara. Boneka pemecah kacang telah mendekati toko mainan. Dia melihat ada banyak prajurit timah duduk di jendela. Dia mengambil batu dan memecahkan kaca jendela. Hei, kenapa kalian hanya berdiri? Lari! Temanku Clara dalam kesulitan. Raja Tikus dan tentaranya akan menangkapnya. Tiba-tiba, prajurit timah itu hidup. Mereka melompati jendela dan mengikuti boneka pemecah kacang. Setelah boneka pemecah kacang tiba di rumah, suasananya seperti perang. Tikus-tikus membuat rumah menjadi berantakan. Boneka pemecah kacang dan prajurit timah menghunus pedang mereka dan mulai melawan Raja Tikus dan tentaranya. Sayangnya, jumlah tikus lebih banyak daripada prajurit timah. Sebagian besar prajurit timah terluka. Boneka pemecah kacang sendiri terluka di beberapa tempat. Clara keluar dari tempat persembunyiannya. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi sekarang ia bertubuh kecil, takkan mungkin bisa menolong. Raja Tikus mendekati boneka pemecah kacang dan menghunuskan pedangnya ke wajah boneka itu. Dengan sangat panik, Clara berteriak dan melemparkan sepatunya ke Raja Tikus. Iu, kena kau tikus kotor! Sepatu itu melayang dan mengenai kepala Raja Tikus. Raja Tikus pingsan dan jatuh terjerembab. Melihat rajanya jatuh, para tikus menyerah dan sadar bahwa mereka sudah kalah.
Jadi mereka membawa rajanya dari ruang keluarga dan pergi. Clara berlari ke arah boneka pemecah kacang yang berbaring tak sadarkan diri. Clara berlutut di sampingnya dan mulai menangis. Bangunlah boneka pemecah kacang! Tiba-tiba, seorang peri muncul di belakang Clara. Peri itu sangat manis dengan pakaian biru, sayap, dan tongkat lollipopnya. Sang peri tersentuh melihat Clara menangis, jadi ia pun menggunakan sihirnya. Saat itu juga, boneka pemecah kacang berubah menjadi pangeran tampan. Dengan kagum dan bahagia, Clara memandangi pangeran itu. Pangeran tampan mengulurkan tangannya dan mereka mulai menari. Ini adalah tarian ajaib. Clara melihat dirinya mulai melayang di udara. Dan di antara debu-debu peri itu muncullah peri permen. Kali ini ada peri lain di sampingnya. Peri-peri itu menerbangkan Clara dan pangeran ke negeri permen. Pohon yang terbuat dari permen, bunga dari permen jeli, kupu-kupu pink, apel toffee berwarna emas. Tempat itu sungguh mengagumkan. Clara mulai menceritakan semua hal yang dialaminya. Aku tahu semua yang terjadi. Jangan khawatir, Clara, kau aman bersama kami. Kemudian terdengar suara flute yang menenangkan melingkupi seluruh ruangan. Lalu para peri dan bunga warna-warni mulai menari. Pangeran dan Clara pun ikut menari. Di sekelilingnya terlihat pohon, lollipop, dan permen warna-warni sedang menari. Clara dan pangeran tiba-tiba sadar kalau mereka di atas panggung. Setelah suara flute yang unik itu berakhir, Clara melihat sekeliling. Ia ada di atas panggung. Penonton di hadapannya bertepuk tangan. Clara membungkuk hormat kepada penonton. Clara menutup matanya dengan bahagia. Clara! Clara! Saat Clara mendengar suara ibunya, ia pun membuka mata. Clara mengucek matanya dan melihat berkeliling. Kemudian ia melihat boneka pemecah kacang ada di pangkuannya. Ibu Clara melihat anaknya dengan tatapan heran. Ia tidak tahu kalau Clara juga kebingungan. Sayang, kau tidur di sini semalaman. Ibu, aku, tapi semuanya terlihat seperti nyata. Dengan harapan ia akan kembali ke mimpinya, Clara menutup matanya lagi.